Iman tidak pernah bisa tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada yang otomatis. Digambarkan di dalam kitab suci bahwa iman itu seperti biji sesawi. Yang kecil, dia perlu ditanam, disirami, dipupuki agar dia tumbuh menjadi pohon yang tempat bernaung banyak makhluk hidup. Dan ini harusnya iman percaya kita. Dipupuki. Dia tidak terjadi dengan sendirinya, tidak akan bertumbuh secara otomatis. Perlu ada upaya-upaya yang dilakukan agar iman itu tumbuh menjadi dewasa. Dan yang kedua, pemahaman tentang iman yang bertumbuh itu adalah bahwa iman tidak pernah bisa tumbuh sendirian. Kalau tadi dengan sendirinya, maka sekarang dia tidak pernah bisa tumbuh sendirian. Berarti butuh pihak-pihak lain, butuh tangan-tangan yang memeliharanya, butuh situasi dan kondisi atau tanah yang baik seperti biji sesawi yang harus ditanam di dalam tanah itu perlu kondisi tanah yang baik. Perlu juga untuk menciptakan sesuatu yang kondusif agar dia bisa tumbuh dan menjadi besar. Dan pohon itu tentu saja seperti yang sudah saya katakan bisa berguna dan berdampak bagi orang lain. Begitu pula iman percaya kita. Agar bisa tumbuh, maka perlu ada pihak-pihak lain. Bukan saja orang-orang yang di sekitar kita, tapi juga yang pasti adalah Tuhan sebagai sumber iman kita. Dan situasi dan kondisi yang bahkan penuh dengan kesulitan itu bisa menjadi faktor penting untuk iman itu menjadi tumbuh dan kuat. Karena itu, setiap kali kita mengalami berbagai macam masa sulit, memang tidak bisa kita jadikan alasan untuk supaya kita menggerutu. Iman selalu membawa kita kepada sebuah kesadaran bahwa kita tidak sendiri. Kita perlu bersekutu, perlu ada orang lain. Sehingga gerutu kita bisa berkurang karena sadar bahwa kita tidak pernah sendirian dan kita tidak bisa menyelesaikan masalah hidup kita dengan sendirinya. Mari kita belajar bagaimana supaya kita bisa tetap untuk tumbuh iman itu terus bersekutu tanpa menggerutu. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa lagi dari Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25 di dalam rangkaian seri Pertumbuhan Iman 21. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Iman dan persekutuan dua hal yang tak terpisahkan. Faith and fellowship, keduanya sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Iman tidak pernah akan bertumbuh tanpa adanya fellowship. Dan fellowship yang benar tentu saja berdasarkan iman yang terus-menerus dipupuk untuk tumbuh. Dan inilah sebenarnya yang diingatkan di dalam surat Ibrani, sebuah surat yang berbicara tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Ibrani pasal 11 dan Ibrani pasal 10 sebelum masuk kepada tokoh-tokoh iman itu. Digambarkan tentang betapa pentingnya iman itu dijaga agar bertumbuh lewat persekutuan, lewat ibadah, lewat kebersamaan. Karena itu, penulis surat ini mengajak setiap pembacanya untuk bergandengan tangan. Karena itu dikatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Karena hati kita telah dibersihkan. Perhatikan digunakan kata kita berulang kali dalam ungkapan-ungkapan tadi untuk menegaskan bahwa iman perlu digalang bersama, bertumbuh bersama sambil berpegangan tangan bersama agar iman setiap pribadi itu tumbuh lewat kebersamaan yang ada.
Jangan lupa, iman percaya Kristiani mengajarkan kepada kita tentang pentingnya relasi. Karena itu kita boleh berdoa menyebut Allah kita sebagai Bapa, yang menandakan bahwa iman Kristen bukan sekedar bicara soal religi, tetapi penekanannya kepada relasi. Hubungan kita kepada Tuhan dan hubungan kita dengan sesama itu akan menentukan bagaimana pertumbuhan iman kita pula. Sekaligus iman kita juga akan menentukan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Kedua hal ini saling terkait. Dan karena itu, penulis surat Ibrani ini mengingatkan untuk supaya adanya ketersalingan itu. Saling perhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Hari-hari ini di masa yang sulit, orang seringkali jadikan itu alasan untuk tidak bersekutu. Merasa, sekarang susah, tidak bisa bersekutu. Sekarang hanya lewat layar, lewat gadget yang layarnya kecil, itu mah kayak nonton, nggak kayak bersekutu. Sebenarnya bicara persekutuan bukan bicara alat atau metode, tetapi hati dan jiwa yang bersekutu, saling kontak, ada pribadi yang satu dengan yang lain, saling terkoneksi di dalam hubungan-hubungan yang ada. Bukankah teknologi sebenarnya menyediakan cara-cara untuk kita tetap bisa bersekutu? Dan pakailah itu untuk menikmati akan semangat persekutuan yang terjadi. Tapi orang seringkali mencari dalih dengan mengatakan ini susah, aduh ini nggak bisa, aduh masa sedang sulit, banyak orang yang sedang sakit, sudah deh kita cuti dulu dan jangan lagi bersekutu, jangan kumpul-kumpul. Betul kita sedang dilarang untuk banyak berkumpul atau berkerumun, tetapi marilah kita berhimpun secara hati. Karena bersekutu bukan sekedar bicara kerumunan, tapi bicara perhimpunan orang-orang yang sehati. Jemaat mula-mula memiliki sebuah persekutuan yang karib, yang sebenarnya di rumah-rumah, tidak di gedung gereja yang besar, juga tidak berkerumun banyak orang. Tapi dalam persekutuan rumah tangga yang ada, mereka saling memecahkan roti, saling berbagi, dan satu dengan yang lain hidup di dalam kasih. Dan ketika masa sulit datang menyerang jemaat mula-mula waktu itu, tidak menyebabkan mereka lalu kemudian tidak bersekutu lagi. Justru mereka lebih giat lagi. Ketika masa sulit datang, mereka lebih giat lagi bersekutu. Ini yang seringkali kita abaikan pada saat masa-masa sulit ini. Kita kurangi persekutuan kita kurangi doa kita kurangi untuk kita saling berbagi dan sharing, menguatkan satu dengan yang lain, atau caring, peduli satu dengan yang lain. Kita jadikan masa sulit sebagai alasan, padahal sebenarnya bukan itu alasannya. Tapi karena tidak ada gairah dalam hati kita yang digerakkan oleh Roh Allah untuk kita bisa terus bersekutu. Karena itu hari ini ketika masa-masa sulit datang, jangan buru-buru menggerutu dan juga jangan terus menggerutu. Tetapi tetaplah bersekutu dengan Tuhan secara pribadi di tempat masing-masing. Begitu juga secara bersama lewat kontak satu dengan yang lain. Dan ciptakanlah sebuah hubungan cinta kasih yang justru di situ akan melegakan dan memberikan kepada kita sebuah kenyamanan dan kesadaran bahwa kita tidak berjuang sendiri. Mari kita terus berjuang untuk bersekutu tanpa gerutu. Dan rahasianya adalah dengan kerelaan untuk terus hidup di dalam Tuhan dan kerendahan hati untuk satu dengan yang lain saling ikhlas menerima, juga ikhlas menerima keadaan yang sulit ini, sambil tetap percaya kepada Tuhan. Karena keadaan sulit harusnya tidak mempersulit iman kita, tapi keadaan sulit justru akan menguatkan iman kita menjadi iman yang tumbuh dan kokoh. Selamat bertumbuh terus, selamat bersekutu tanpa gerutu. Amin.